Jadi kemarin itu kita diinfokan bahwa ini dia masih bisa jebol kalau misalnya beresnya jebol lagi, beres biasanya bakalan turun. Nah, ini jam 9.51 dan sekarang udah turun jauh ya. Lalu ada yang bertanya dari Pak Mikael itu kenapa bisa beres. Nah, kita jelaskan di video ini ya. Nah, kenapa bisa entry sell di sini ya. Jadi ini itu tuh bisa dikatakan top satu. Kenapa top satu tuh biasanya memang kayak gini ya. Jadi ada shadow kayak gini tuh hidden sih. Jadi ini tersembunyi lah top satunya. Makanya ketika dia eh, naik terus turun lagi sedikit, nah kita anggap ini double top ya. Nah, ketika double top terjadi, biasanya kan kita entry itu di dalam materi kan ada double top atau double bottom yang breakout kan. Nah, itu kan ada garis yang di badan ini yang paling tinggi sama biasa di shadow kan. Berarti di sini nih range-nya. Nah, biasanya kalau kita misalnya entry itu kan di garis ini nih, di garis nomor 2 yang badannya ini. Nah, secara di garis nomor 2 ini itu udah direspon bagus kan sama si bullish ini. Dengan apa? Ada dua bearish dengan shadow kaki yang panjang. Nah, artinya jika ini terjadi, itu ada peluang market untuk naik seharusnya. Jadi ini kalau udah bullish engulfing naik. Ternyata market itu hanya mengambil likuiditas yang di atas. Nih. Nah, beda hal kalau misalnya belum ada ngambil likuiditas nih Pak yang di atas. Nah, jadi market itu udah naik dulu, habis itu turun. Ya, jadi kalau misalnya kondisinya adalah market itu turun aja langsung tanpa ada mengambil likuiditas yang di atas. Nah, atau ngambil apa ya? Biasa orang tuh mancing orang untuk ngebuy lah. Bagi orang yang FOMO pasti ngebuy duluan kan. Nah, ketika itu dia turun ke bawah, nah ini menandakan indikasi bahwa jangan-jangan market itu hanya membuat pergerakan palsu aja di atas, lalu dia turun ke bawah. Nah, itu asumsi kita pertama. Tapi ini tentu aja bisa dikalahkan. Kenapa? Karena punya shadow penolakan yang cukup panjang nih. Ini 7,79, sedangkan badannya itu 7. Jadi bedanya selisihnya dikit. Sehingga jika terjadi candle berikutnya itu bullish, kita masih bisa buy, ya kan? Nah, makanya oke itu kita nunggu 1 jam lagi untuk memastikan apakah candle selanjutnya itu bullish atau bearish. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata market sudah membreakout dua garis ini, turun ke bawah. Kita pastikan lagi karena ini ada shadow yang cukup panjang kan. Ternyata candle selanjutnya adalah hanya memperkuat. Kalau pelemahan kan dia sempat nembus, habis itu ditutup kan. Nah, sedangkan yang ini dia tuh sempat naik, terus ditutup di bawah nih. Nah, artinya dia hanya menambah kuota ya, kekuatan dari si eh, apa ya, si bear sebelumnya nih. Jadi totalnya kekuatan 9,8 sedangkan penolakannya hanya 5. Nah, itulah alasan kenapa si ini itu dia apa namanya? Turun lagi. Itu alasannya kenapa entry itu turun lagi. Nah, terkait SL sama TP itu di kita SL sama TP itu kan hanya melihat bahwa kalau market sudah melewati arah sebaliknya di candle-candle tertentu, maka kita SL. Makanya jarak SL-nya itu ditentukan dari dua candle ini. Nah, dua candle ini, ketika dua candle ini itu dijebol, udah pasti dia naik ke atas kan. Nah, maka dilihat aja totalnya 9,8, maka tariklah 9,8 itu sampai kan 140 pip. Nah, itu alasannya Pak, yang kenapa entry-nya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bisa harus membaca market juga bahwa eh, apa namanya istilahnya tuh pergerakan palsu market lah. Karena market itu ya memang kalau nggak A ya B pastinya. Cuman ya kadang-kadang kita nggak bisa berpikir eh, berkebalikan ya. Jadi nggak mudah berpikir kebalikan tuh. Karena itu butuh pengalaman juga. Makanya saya pribadi nggak ngajarin teori seperti itu ya. Nah, tapi ini kadang-kadang tuh tapi filosofi di balik keputusan itu. Nah, cuman saya nggak ada ngentri kemarin karena ketiduran jam sebelum itu. Jadi cuman ngasih info tapi nggak entry udah ketiduran. Nah, seperti itulah kurang lebih, Pak.
ininya. Karena ini kan terjadi base kan. Ini base nih hanya 2 candle gini, 1, 2 bolak-balik. Nah, biasanya base yang palsu ini juga itu bikin dia turun nih. Contohnya kayak gini nih. Jadi ada double top, double bottom plus base juga ya. Karena mungkin ya digabung-gabungin aja lah. Karena ini contohnya nih. Nah, ini kan kita bisa lihat ya bahwa market tuh breakout sebentar habis itu dia turun kan. Artinya dia hanya ngambil likuiditas di atas. Nah, itulah tadi asumsi. Jadi orang mancing orang untuk nge-buy di sini, lalu dia ngehantam untuk nge-sell. Nah, gitulah. Sama logika itu juga dipakai di sini juga. Di mana market itu dia hanya ngambil likuiditas aja nih, mancing orang untuk nge-buy tuh. Kalau kita lihat malah dia breakoutnya kan nggak terlalu jauh ya. Habis itu dia bagi orang yang mau nge-hold buy kan habis turun-turun-turun kena SL. Nah, baru dia ngambil arah yang seharusnya. Nah, seperti itu aja. Semoga bisa menjawab, saya upload di YouTube aja nih.